Saya Charles Ndaumanu, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Kupang, membuat video animasi rangkuman koneksi antar materi 3.1. Video ini membahas pentingnya pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan dalam pendidikan. Guru diharapkan tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik karakter siswa. Dengan mengutamakan prinsip kepedulian, aturan, dan hasil akhir, guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang positif dan bermanfaat bagi masa depan siswa. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai yang kita pegang dalam pengambilan keputusan sangat mempengaruhi dampaknya pada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita membuat keputusan, kita harus selalu mempertimbangkan apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, selaras dengan kebajikan, dan mengutamakan kepentingan siswa. Ada 3 pendekatan dalam pengambilan keputusan. Berpikir berbasis hasil akhir, di mana kita mempertimbangkan konsekuensi keputusan. Berpikir berbasis aturan, yang memastikan keputusan tersebut sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Dan berpikir berbasis kepedulian, yang mempertimbangkan dampak keputusan terhadap orang lain. Dengan memegang ketiga prinsip ini, kita bisa membuat keputusan yang adil, yang meminimalkan dampak negatif, dan menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berpegang pada 3 dasar, 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkah ini membantu saya membuat keputusan yang tidak hanya bijak, tetapi juga terstruktur dan berdampak positif. Dalam prosesnya, saya akan menerapkan metode coaching, di mana saya berperan sebagai fasilitator untuk membantu siswa atau rekan kerja menemukan solusi mereka sendiri. Proses coaching ini tidak hanya memberikan solusi atas masalah, tetapi juga memberi pembelajaran berharga yang dapat diterapkan di situasi lain di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dengan cara ini, saya percaya bahwa siswa dan rekan kerja akan belajar untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Menurut Anda, apa maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan bagi saya adalah seni yang fleksibel, penuh keindahan, dan bermakna dalam. Seperti halnya kayu yang bisa diukir menjadi barang fungsional atau karya seni yang indah, pendidikan juga memiliki kemampuan untuk membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Pendidikan yang kita berikan harus mampu menanamkan nilai-nilai kebajikan dan memperkuat karakter positif siswa. Dengan proses pendidikan yang tepat, siswa tidak hanya menguasai pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mampu menerapkannya secara bijak dalam kehidupan mereka di masyarakat. Dengan begitu, mereka tidak hanya dihargai karena kecerdasannya, tetapi juga karena kontribusi positif yang mereka berikan kepada masyarakat. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Patrap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Patrap Triloka, Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ingarso sung tulada berarti pemimpin harus berada di depan memberikan teladan. Ing maja mangun karsa berarti pemimpin harus berada di tengah-tengah memberikan dorongan. Dan tutwuri handayani berarti pemimpin harus berada di belakang untuk mendukung. Prinsip ini sangat relevan dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin, kita harus memberikan contoh yang baik, memotivasi siswa untuk berprestasi, dan mendukung mereka ketika menghadapi tantangan. Keputusan yang kita buat harus selalu berpihak pada kepentingan siswa dan membantu mereka berkembang secara akademis dan pribadi. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat mempengaruhi cara kita membuat keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika atau moral. Nilai-nilai ini membantu kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah,
serta menentukan apakah suatu keputusan sesuai dengan kebajikan atau tidak. Dengan memiliki nilai-nilai kebajikan yang kuat, kita dapat berpikir lebih logis dan rasional, sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Proses coaching adalah kunci dalam membantu seseorang menemukan solusi terbaik untuk masalah yang mereka hadapi. Sebagai seorang coach, tugas kita adalah membantu coachee berpikir kritis dan kreatif, sehingga mereka dapat menemukan solusi mereka sendiri. Proses coaching ini juga sangat relevan dalam pengambilan keputusan, karena melalui coaching, coachee diarahkan untuk mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan, yang akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dan lebih berdampak positif. Tujuan coaching adalah membantu seseorang mencapai potensi terbaiknya, dan melalui proses ini mereka akan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan seorang guru untuk mengelola emosi dan menyadari aspek sosial emosional sangat penting dalam pengambilan keputusan, terutama ketika dihadapkan pada dilema etika. Pikiran yang jernih dan emosi yang stabil membantu kita mengidentifikasi masalah dengan lebih baik dan melakukan berbagai uji sebelum mengambil keputusan. Dengan ketenangan hati, kita bisa lebih mudah menemukan solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak, menciptakan win-win solution yang diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan. Semoga video ini bermanfaat untuk dunia pendidikan. Terima kasih.